Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Nah, perkenalkan, nama saya Alwilaudin Nasibuan. Saya adalah mahasiswa Politeknik Negeri Medan. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial uji SEM atau Structural Equation Modeling dengan menggunakan AMOS. Let's go. Nah, yang pertama yaitu kita buka aplikasi AMOS. Kita punya aplikasi AMOS, ini sudah saya buka. Kita mempersiapkan juga data yang akan diolah. Nah, data yang akan diolah ini dalam berbentuk SAP yang kita masukkan dalam aplikasi IBM SPSS Statistik. Ini adalah data yang akan kita olah dan langsung aja yuk kita masuk ke aplikasi AMOS-nya. Nah, ini adalah tampilan awal kalau kita membuka aplikasi AMOS-nya. Nah, yang perlu kita lakukan adalah untuk menggambar model SEM yang akan kita teliti. Nah, menggambarnya dengan cara klik ini pertama kali. Klik kiri, kita gambar seberapa besar yang kita mau. Ini. Lalu kita duplicate. Kita geser sini. Modelnya seperti ini. Nah, selanjutnya saya menghubungkan ini variabel-variabelnya. Hubungkan. Oke. Selanjutnya kita akan menggambar ini indikator. Nah, di sini kan kita mempunyai ini. Dan indikator, tugas indikator. Nah, yang pertama kita masukkan dulu untuk kita namai aja dulu biar agar mudah. Masukannya kita namai dulu. Di sini variabelnya namanya adalah yang mau kita ini kita mencari pengaruh partisipasi. Kita mencari pengaruh partisipasi. Ini nggak usah di close. Kita klik lagi ini kita namai inovasi kinerja dan di sini kita inovasi. Kita akan mencari pengaruh partisipasi terhadap kinerja dan pengaruh partisipasi terhadap inovasi dan pengaruh inovasi terhadap kinerja. Next, selanjutnya kita masukkan indikator-indikatornya. Kita klik ini. Nah, kita dulu melihat berapa indikatornya. Untuk partisipasi sini ada 1 2 3 4 5. Kita gambar aja 5, klik aja sini. Ini udah klik ini kan. Klik ini 1 2 3 4 5. Tidak usah khawatir dulu. Kita gambar aja dulu. Selanjutnya untuk kinerja 1 2 3 ada 3. 1 2 3 dan untuk inovasi itu ada 4. 1 2 3 4. Next, kita klik lagi. Dan selanjutnya, nah di sini kita untuk merapikan. Kita rapikan caranya itu kita klik ini. Ini kan tengah, tetapi ini kan kecil. Nah, kita membuat tampilan ini menjadi lebar. Di sini kita melihat cara pengaturan ini. Tuh, view, interface properties. Di sini kita buat landscape A4. Lalu kita apply dan kita extend. Nah, di sini kan ubah lagi. Kita klik lagi ini. Nah, baru di sini kita akan rapikan. Kita rapikan. Kita move dengan ini. Kita move klik dua ini move object dan preserve symmetries. Ini kita geser aja biar enak. Oke. Nah, di sini juga kan udah lumayan rapi.
Nah, selanjutnya yang kita rapikan adalah klik lagi nih ya, ini indikatornya ini kita klik ini rotate. Nah, kita klik di kiri di sini, ini di bawah, ini di kanan. Nah, jadi kita klik lagi nih, kita klik lagi, kita resize. Nah, jadi oke seperti ini, dan bisa kita longgarkan ini, kita lalu rapat, move object ini lagi, kita klik kita longgarkan, kita renggangkan, terus kita renggangkan, kita geser, kita geser. Ini sudah kita gambar. Nah, selanjutnya adalah kita untuk memasukkan data, dari memanggil data yang dari sini, data yang dari SPSS ini kita panggil ke AMOD. Caranya dengan klik ini, select data file, file name. Nah, datanya ini tadi judulnya data penelitian, lalu kita oke, kita masuk, oke. Nah, kita untuk melihatnya sudah masuk atau tidak, klik ini, this variable in dataset. Nah, masuk. Nah, selanjutnya itu kita untuk memasukkan ini, kita untuk melakukan ini unique variable, kita masukkan ke sini satu, ini ke sini satu. Oke, ini kita klik lagi untuk merapikannya, kita gimana. Nah, ini kita klik lagi, situ kita masukkan datanya tadi. Ini kita masukin ini. Nah, kita geser aja, kita drag, tidak usah di close. Ini oke, kan udah masuk. Ini kita namakan, ini kita buat nama E aja, E1, E2, terus di close, E3, Nah, selanjutnya setelah kita menamai semua, nah selanjutnya adalah kita menghitungnya dengan klik calculate estimate. Oke, ada yang kurang. Oh, kita save dulu. Sebelum untuk itu kita save dulu. Save, kita buat save AMOD. Save dulu supaya bisa di dihitung. Kita klik. Oke. Dan selanjutnya adalah kita klik ini standardized estimates. Lalu kita klik ini view di output diagram yang kedua, kolom yang kedua. Oh ya, karena kita belum hitung, kita belum outputnya ya, untuk output apa saja yang dikeluarkan. Nah, saya lupa, maaf. Dan ini untuk outputnya ini kita lihat dari
yang awal dari view nih, analisis properties. Nah, ini yang output. Ini kita cek centang semua. Oke, kita close dan kita hitung ulang. Oke, kita klik standardized estimates dan keluar hasil. Inilah hasilnya yang keluar dan kita hitung. Nah, kita dapat lihat di ini untuk teks fullnya dapat di view text. Nah, sini dapat kita lihat ini C-square-nya 87, DF-nya 51, degree of freedom-nya, dan probability-nya itu 0,01. Untuk melihat, nah, yang pertama kita lihat ini adalah validitas dan reliabilitasnya dulu ya. Kita melihatnya di estimate di nilai nih, di nilainya standardized regression weight ini. Nah, ini kita lihat bahwa kalau nilai valid ini, indikator ini valid, untuk melihat valid tidaknya, dia harus nilainya di atas 0,5. Faktor loading itu di atas 0,5 maka dikatakan valid. Nah, kita lihat ini partisipasi P6 ini 0,7, 0,5, di atas 0,5 ya semua ya, tidak ada yang di bawah 0,5. Nah, dapat kita lihat, kita simpulkan bahwa data ini valid. Oke, indikator-indikatornya semua adalah valid. Oke, next kita masuk ke uji reliabilitas. Nah, untuk uji reliabilitas ini tidak ada datanya disajikan di Amos. Kita harus menghitungnya sendiri di Excel. Nah, saya sudah mempersiapkan penghitungannya di Excel yang sudah saya hitung sendiri, sehingga tidak perlu memakan waktu untuk menghitung ulang dan memindahkan datanya. Ini sudah kita masukkan, hitung pakai data standardized regression yang tadi ini, kita hitung, kita masukkan ke Excel untuk menghitung reliabilitasnya. Nah, untuk reliabilitas ini yang dihitung ada dua. Yang pertama constant reliability dan variance extract. Nah, untuk nilai variance constant reliability ini harus di atas 0,70 dan nilai variance extractnya ini harus di atas 0,5. Oke, dan yang perlu dihitung itu kan ada variabel partisipasi, kinerja, dan inovasi ini. Nah, dan indikatornya ini ada ini yang dihitung tadi, dan yang dihitung ada loading kuadrat, dan error. Nah, karena rumusnya itu ini sum of standard loading, pakai sum of standard loading dan sum of error ini. Nah, makanya itu kita cari satu-satu. Nah, untuk nilai loadingnya ini tadi ini ya, estimate ini dari standardized regression weight, dan kita masukkan nilainya misalnya PA6 nih 0,816, 0,715, dan 0,635, 0,538, dan 0,854 kita masukkan. Itu juga nih, baru kita tambahkan nilai semua ini pakai rumus sum dan masuk ke loading kuadrat. Nah, loading kuadrat ini kita nilai ini kita kuadratkan. Begitu juga dengan nilai seterusnya di bawahnya, dan lalu kita jumlahkan nilai ini loading kuadratnya dan error. Nah, untuk mencari nilai error ini adalah 1 dikurang nilai loading ini. Berarti 1 kurang 0,816 berarti 0,814. Begitu juga untuk yang indikator yang lainnya. Nah, begitu juga dengan variabel kinerja. Untuk indikator yang lainnya juga begitu, sama, untuk menghitung loading kuadrat, dan errornya. Itu juga dengan variabel inovasi dan untuk mencari indikator-indikatornya. Nilainya ini dijumlahkan, ini juga jumlahkan dan dijumlahkan. Nah, setelah dijumlahkan, dicari nilainya tadi, kita langsung
menghitung construct reliability-nya. Caranya yaitu rumusnya dengan ini, sum of standard loading, ini standard of loading dikuadratkan, nilai sum of standard loading dikuadratkan, ini, dan dibagi nilai standar loading dikuadratkan lagi ditambah sum of error. Nih. Oke, nilai ini dan nilai ini. Oke, dan untuk mencari variance ekstraknya ini dia sum of standard loading yang dikuadratkan, standard loading kuadrat, sum of standard loading kuadrat, ini jadi dibagi nilai sum of standard loading kuadrat ditambah nilai standar sum of errornya. Nah, berarti nilai ini sum of standard loading kuadrat ini loading kuadrat dan ditambah dan dibagi standar loading ini ditambah nilai ini sum of error. Berarti dapatlah hasil yang ini. Begitu juga untuk mencari yang variabel kinerja dan juga inovasi, seperti itu sama. Untuk construct reliability ini sum of standard loading ini, sum standard loading ini dikuadratkan, oke, dibagi nilai ini juga dikuadratkan ditambah ini, ya hasilnya ini. Begitu juga yang ini, sama dengan rumus ini juga mencari ini. Yang variabel inovasi juga dengan ini juga construct reliability dan variance ekstraknya sama. Nah, dapat kita lihat bahwa kalau untuk mencari reliabilitasnya itu nilai contract reliability-nya itu harus di atas 0,070. Nah, kalau kita lihat ini yang untuk variabel partisipasi dia 0,89 dia di atas 0,70. Itu juga dengan kinerja, begitu juga dengan inovasi 0,82 dan 0,85. Berarti nilai construct reliability ini lebih besar daripada 0,70, sehingga dapat kita katakan dari itu. Begitu juga dengan nilai varian ekstraknya. Nah, ini juga dia harus di atas 0,50. Kalau kita lihat di sini yang untuk variabel partisipasinya 0,64, kinerja 0,62 dan inovasi 0,61. Berarti di atas 0,50 semua. Berarti dapat kita simpulkan bahwa data-data ini datanya reliable ya. Berarti dapat kita simpulkan bahwa data ini valid dan reliable. Nah, next kita masuk ke uji goodness of fit. Nah, untuk sebenarnya dapat kita lihat di sini kan banyak yang mau dihitung di situ. Untuk uji goodness of fit-nya ini del fit, nah ini banyak Chemin ini kita lihat nih CFI, PGFI dengan Chemin DF kita dapat lihat di sini, cuman terlalu ribet. Kita langsung aja kita lihat indikator dulu yang apa yang mau diuji di uji goodness of fit. Nah, yang menurut Ferdinand ini dia ada X pada C square, ada probabilitas, ada Chemin DF, ada RMCA, ada GFI, ada AGFI, dan TLI juga CFI. Nah, di sini ada nilai cutoff value-nya dengan masing-masingnya. Nah, di sini juga untuk melihatnya, kalau pakai yang ini kan mencari-cari lagi. Nah, kita langsung saja pakai title. Kita buat title di sini. Sama kita buat nggak bisa nih title ini. Kita balikkan lagi ke sini, lalu kita tambah title. Di sini sudah ada untuk mencarinya gitu, C-square nih, menggunakan ini. Copy saja, kita title, kita klik sini, kita klik ini left line, ini uji goodness of fit, kita paste. Ini sini sudah masuk semua, kita oke. Fontsnya kita buat 22 gitu. Oke.
sudah masuk, kita geser tongkatnya biar enak dan nampak. Nah, selanjutnya kita hitung ulang untuk mencari ini. Sudah dimasuk ya. Ini garis ini C-min, DF, probability, P, RMSEA, AGFI, GFI, TLI, NFI, PNFI, PGFI, CFI, dan C-min DF. Nah, cara menghitung kita hitung ulang di calculate estimate. Terus standard MNS dan nih keluarlah nilainya. Oke. Hasilnya. Nah, mari kita lihat untuk uji goodness of fit-nya pada yang ini menurut Ferdinand 61. Indikator goodness of fit. Yang untuk chi-square-nya ini dapat diharapkan kecil. Di sini juga dapat kita lihat bahwa kalau untuk melihat chi-square-nya itu dia nilai chi-square-nya itu double chi-square. Kita lihat di DF-nya 51 tadi 0,05. Nih. Nah, bahwa nilai square-nya itu dia harus lebih kecil daripada nilai apa square table. Nah, ini nilainya 87, square table-nya 68. Nah, dapat kita lihat bahwa dia lebih besar sehingga dikatakan tidak fit. Nah, kita juga probabilitasnya kita lihat nih, dia di atas 0,05, sedangkan ini 0,01 sehingga tidak fit. Nah, itu juga dengan RMSEA nih, dia di bawah 0,08, sedangkan ini di atas 0,08. Ini 0,1, berarti tidak fit. Untuk GFI nya juga gitu, dia di atas 0,90, ini di bawah 0,90. Begitu juga dengan AGFI, dia di atas 0,90, dia ini di bawah 0,90, tidak fit. Berarti ini TLI nya juga nih, dia di atas 0,95, ini di bawah 0,95, berarti tidak fit. Dan juga CFI, nah CFI ini 0,868, ini sini di atas 0,95, berarti tidak fit. Nah, begitu juga kita lihat juga dengan sumber lain. Nah, ini kita lihat untuk RMSEA. Ini menurut Brown dan Verdict ini dia di bawah 0,08. Nih. Nah, dia di atas kan, sama seperti tadi. Dan juga menurut GFI-nya dia di bawah, di atas 0,90. Nih, di bawah 0,90 berarti dia mendekati fit ya, tidak fit. Oke, dan ini juga AGFI-nya di atas 0,90 menurut Hare 1995 dan Hallen 1996. Ini dia di atas 90. Itu nilai AGFI-nya. Ini di bawah 0,90 berarti tidak fit ya, tidak bagus nilainya. Tidak bagus ya. Berarti untuk C-min DF-nya juga dia di bawah 0, di bawah 2, dan menurut Beton ini di bawah 5. Ini nah nih di bawah 2 berarti menurut ini dia fit ya, bagus nilainya. Oke. Dan next untuk TLI, Lewis Index. Oke, ini kepanjangan nih. Menurut Arbuckle ini dia di atas 0,90, dan menurut Hare pada tahun 1995 dia di atas 0,95. Kita lihat sini TLI-nya di bawah 0,9, berarti tidak bagus ya nilainya. Begitu juga dengan NFI.
FI-nya ini North Fit Index-nya ini dia di atas 0,90. Ini di bawah 0,90. Berarti tidak bagus ini. Tidak fit. Baik. Dan juga CFI. Nih. Di atas 0,95 menurut Bentley. Nih, di bawah 0,95 berarti tidak baik, tidak fit ya. Baik, oke. Nah, yang untuk rumusnya ini tadi dapat kita lihat di sini. Oke. Nah, selanjutnya dapat kita simpulkan ya, berarti nilainya ini untuk uji goodness of fit-nya itu dia nilainya kurang baik ya. Dapat kita simpulkan mungkin karena datanya sedikit. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menguji hubungan partisipasi terhadap kinerja, partisipasi terhadap inovasi, dan inovasi terhadap kinerja. Apakah hubungannya signifikan atau tidak? Oke, dapat kita lihat di output tadi teks. Sini kita lihat di estimate. Di sini dapat kita lihat di regression weight. Nih. Sudah saya pindahkan di ini. Oke, dapat kita lihat di sini bahwa nilai di sini dapat kita lihat nilai CR dan P-nya. Nilai CR-nya itu dia harus lebih besar daripada T-tuple dan nilai P-nya itu harus lebih kecil daripada 0,05. Oke, mari kita lihat. Nah, untuk melihat uji signifikansinya, nilai CR. Ini kita lihat nilai CR-nya kan DF-nya kan indikatornya itu 12 dan kita pakai alfa 0,05. Berarti kita lihat di T-tuple. Nih, DF 12 0,05. Nih 2,17881. Ini sudah saya masukkan. Nah, untuk melihat uji signifikansinya dapat dilihat dari kolom CR dengan ketentuan apabila signifikan nilai CR-nya lebih besar daripada T-tuple dan nilai P-nya harus lebih kecil daripada 0,05. Oke, mari kita lihat. Untuk pengaruh partisipasi terhadap inovasi, dapat kita lihat bahwa dia CR-nya kan lebih besar daripada T-tuple. Dia 2,792, di sini 2,17. Dapat kita simpulkan bahwa dia mempunyai hubungan signifikan karena CR-nya lebih besar daripada 2,17 dan P-nya ini lebih kecil daripada 0,05, sehingga dapat dilakukan bahwa hubungan partisipasi memiliki hubungan signifikan, berpengaruh signifikan, bahwa partisipasi itu berpengaruh signifikan terhadap inovasi. Dan selanjutnya next, pengaruh partisipasi terhadap kinerja. Dapat kita lihat di sini CR-nya 2,544. Dia lebih besar daripada T-tuple juga ya, 2,17. Nah, dan juga P-nya ini dia lebih kecil daripada 0,05. Sehingga dapat kita simpulkan juga bahwa partisipasi ini berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Dan begitu juga kita lihat terakhir inovasi, pengaruh inovasi terhadap kinerja, yaitu CR-nya ini dia di atas 2,17, di atas T-tuple ini 2,8, dan juga P-nya di bawah 0,05. Nah, bahwa kita dapat simpulkan juga bahwa inovasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Nah, dan begitu kita dapat mengetahui bahwa yang penelitian kita tadi itu semua berpengaruh signifikan. Partisipasi terhadap berpengaruh signifikan terhadap inovasi, berpengaruh signifikan terhadap kinerja juga, dan inovasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Demikianlah tutorial SEM, Structural Equation Modeling, yang bisa saya sampaikan. Apabila ada
kekurangan kata mohon dikoreksi. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya akhir kata saya ucapkan sampai jumpa.